Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan POB untuk pertemuan ketiga. Nah, sebelum membahas pertemuan ketiga, kita harus membaca dulu materi yang ada di pertemuan kedua yang sudah saya posting seminggu yang lalu. Nah, dalam pertemuan kedua itu disampaikan tentang forecasting, khususnya untuk sales forecasting, peramalan penjualan. Jadi pebisnis ya itu kan menghadapi ketidakpastian ke depannya. Oleh karena itu, berapa yang harus dijual atau kira-kira permintaan itu berapa ya. Untuk mengetahui itu kita bisa menggunakan model-model forecasting ya, atau ramalan ya, tentunya ramalan penjualan. Nah, ada beberapa jenis ramalan penjualan ya, sebenarnya banyak sekali teknis-teknisnya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas di sini ada 6 ya, yang sudah saya sampaikan di materi kedua. Oke, lebih singkatnya ya, kita mulai dari bentuk umum persamaan. Bentuk umum persamaan ramalan penjualan itu sebenarnya turunan dari fungsi linier ya, persamaan dari fungsi linier. Fungsi linier itu kan fungsi yang kalau di gambar grafiknya kan merupakan garis lurus ya. Di situ ada Y ya, sebagai kalau di gambar itu kan menunjukkan garis vertikal, kemudian ada X yang menunjukkan garis horizontal. Nah, berdasar persamaan fungsi linier itu, maka kita bisa mengimplementasikan ke persamaan ramalan penjualan ya. Nah, yang di sini persamaannya ya, Y absen sama dengan A plus BX. Nah, kalau di fungsi linier, Y itu menunjukkan volume penjualan. Nah, namun di fungsi atau di persamaan ramalan penjualan, Y di sini adalah Y absen ya. Penjualan yang diramalkan, yang diproyeksikan. Sedangkan X adalah perencanaan tahun penjualan. A, variabel yang akan dicari dan menunjukkan komponen tetap dari penjualan setiap tahunnya. Dan B, tingkat perubahan atau perkembangan penjualan tiap tahun. Oke, jadi untuk meramalkan penjualan, kita harus menggunakan persamaan Y absen sama dengan A plus BX. Kita mulai dari model perhitungan peramalan yang pertama, yaitu ramalan penjualan berdasar tahun pertama. Oke, rumusnya ini ya. Jadi tadi bentuk umumnya adalah Y absen sama dengan A plus BX. Nah, berdasar hitungan tahun pertama, nilai A itu bisa dicari dengan rumus ini. Ya. Nilai B demikian juga bisa dicari dengan rumus yang sudah ada di PowerPoint ini. Nah, ini N di sini adalah jumlah tahun ya. Oke. Kemudian yang kedua, model ramalan penjualan berdasar titik tengah.
berdasar titik tengah. Nah, untuk menghitung rumus ramalan penjualan yang umum, ya, bentuk umumnya Y sama dengan A plus B X-nya, ya, A-nya bisa dihitung dari jumlah Y dibagi N. Sedangkan B bisa dihitung dari jumlah X kali Y dibagi jumlah X pangkat 2. Nah, agar lebih paham atau para mahasiswa lebih bisa memahami secara mendalam, marilah kita mengerjakan soal yang pertama ini. Oke, ini contohnya. Saya mengambil contoh pebisnis udading, ya. Jadi makanan udading sekarang lagi viral, ya. Ini saya buat contoh, ya. Pebisnis udading mencatat data penjualan selama 7 tahun sebagai berikutnya. Jadi forecasting ini berangkat dari data-data masa lampau, ya, yang digunakan untuk memprediksi data yang akan datang. Nah, di sini ada 7 tahun data yang diketahui, ya, mulai tahun 2013 hingga tahun 2019. Marilah kita mencoba membuat ramalan penjualan udading untuk tahun 2020. Oke, marilah kita mengerjakan soal ini dengan model sales forecast berdasar tahun pertama. Nah, coba diperhatikan sungguh-sungguh. Untuk menyelesaikan ramalan penjualan, ya, kita perlu bantuan tabel. Nah, tabel ini terdiri dari tahun, Y, X, X kuadrat, X kali Y. Mengapa di sini kok ada Y, X, X kuadrat, dan X kali Y? Karena untuk mencari nilai A itu rumusnya jumlah Y kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kali jumlah X Y dibagi N kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dalam kurung kuadrat. Nah, jadi jumlah Y itu kan jumlah dari ini tabel yang ada di Y, ini volume penjualan. Kemudian jumlah X kuadrat. Nah, kita mencari jumlah X kuadrat, berarti ini kuadrat, nanti jumlahnya berapa. Kemudian jumlah X, ini X, berapa X-nya? Nah, dijumlah. Kemudian X kali Y juga gitu, jumlahnya berapa. Nah, jadi tabel ini ditentukan oleh ini yang diperlukan untuk menghitung nilai A. Oke, kita mulai dari Y. Y ini adalah penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dimulai tahun 2013 penjualannya 1.500.000. Tahun 2014 penjualannya menurun 1.300.000. Tahun 2015 naik 2.100.000. Tahun 2016 sama, ya, penjualannya 2.100.000. Tahun 2017 penjualan turun 1.600.000. Tahun 2018 penjualan naik 1.700.000. Kemudian tahun 2019 naik 2.100.000. Nah, jumlahnya berapa? Nah, nanti untuk menghitung jumlah Y. Nah, kalau kita hitung, kita total, ini kan sama dengan 0. Ini berapa nih? 400. Terus di sini 12. Jadi total atau jumlah Y itu 12.400.000.
Nah, kemudian X ini untuk menunjukkan modelnya shield forecast berdasar tahun pertama. Jadi X tahun pertama itu 0. Nah, kemudian tahun kedua 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Nah inilah yang menunjukkan shield forecast berdasar tahun pertama. Tahun pertama 0. Nah, dari sini tinggal menjumlah berapa X-nya ya. Kalau dijumlah besarnya 21. Oke. Nah, kalau X-nya sudah diketahui masing-masing tahun, sekarang dicari X kuadratnya. 0 kuadrat ya 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, nah, ini 9, nah, ini berapa ini? Anda hitung sendiri ya, sehingga ketemu totalnya 91. Silakan dihitung sendiri. Nah, jadi jumlah X-nya 21, jumlah X kuadrat 91. Kemudian X kali Z. X kali Z. 0 kali 1.500.0. 1 kali 1.300.000, 1.300.000. Kemudian 2 kali 2.100.000, 4.200.000. Oke, lanjutkan ya, dihitung sendiri. Lanjutkan di sini. 3 kali 2.100.000, 4 kali 1.600.000 dan seterusnya. Nah, nanti totalnya akan ketemu 39.300.000 ya. Nanti dikoreksi kalau keliru ya. Nih. Nah, dengan bantuan tabel ini kita bisa menemukan atau menghitung jumlah Y, jumlah X, jumlah X kuadrat dan jumlah X kali Y. Demikian juga jumlah X kuadrat. Oke. Dari nilai inilah kita hitung A. Nilai A-nya. Oke, jumlah Y berapa? 12.400.000 dikalikan jumlah X kuadrat 91 dikurangi jumlah X 21 ya, dikalikan jumlah X Y 39.300.000. Kemudian dibagi N adalah jumlah tahun. Jumlah tahunnya berapa? 7 dikali jumlah X kuadrat 91 dikurangi jumlah X kuadrat yaitu 21 kuadrat. Nah, tinggal menghitung berapa ini. Nah, coba dihitung. Nanti hasilnya akan ketemu nah ini 12.400.000 kali 91 ini hasilnya 1.128.400.000.
dikurangi 825.000 825.300.000 dibagi dibagi 637 dikurangi 441. Oke, hasilnya A 303 dibagi 196. Jadi A sama dengan 1.426.428,57. Nah, silakan Anda hitung ulang ya, barangkali ada kekurangan. Nah, sekarang untuk nilai B. Sama, nilai B N-nya 7 dikali jumlah Y 39.300.000 dikurangi jumlah X 21 dikali jumlah Y 12.400.000. Oke. Iya. Iya, itu ada suara jam itu ya. Oke, dibagi 7 kali 91 dikurangi 21 bagi 2 sama dengan, Pak nanti dihitung berapa jumlahnya, ketemu B ya. Coba dihitung B sama dengan 75.000. Nah, sekarang tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan Y-nya. Y absen ya, Y yang 2020 sama dengan ya, sama dengan A-nya berapa? 1.546.428,57 ditambah B-nya 75.000 kali X. X-nya berapa? X tahun 2020, kalau di sini urutannya 2020, berarti X-nya 7. 7. Nah, sama dengan berapa? Ada 2.428,57 ya. Nah, berarti nah ini Y absen ya, rumusnya jangan lupa ini Y absen ya, prediksi ya, A plus B X N Pak X sorry X. Nih,
berapa? 2.071.000. Berarti ada penurunan ya. Udah ding itu ada penurunan ramalan penjualannya menjadi 2 juta. Ada penurunan sedikit ini 71.000. Oke, itu kalau kita menyelesaikan dengan model silver cash berdasar tahun pertama. Nah, kemudian berikutnya silver cash berdasar titik tengah. Ya, sama caranya. Kita cari, kita buat tabel dulu ya. Nah, dilihat dari rumus A itu jumlah Y ya, dibagi N, kemudian jumlah X kali Y per X kuadrat. Berarti yang dibutuhkan ya X kuadrat jumlah XY. Nah, di sini intinya kalau silver cash berdasar titik tengah, X-nya itu jumlah X-nya mesti 0. Kenapa? Karena 0-nya ada di titik tengah. Kemudian di atasnya min 1, min 2, min 3. Yang tahun 2017 1, 2, 3. Sehingga X-nya 0 ya. Jadi silver cash berdasar titik tengah itu sama dengan silver cash jumlah X-nya 0. Oke. Ini sama, hasilnya 12.400.000. Nah, X kuadratnya ya, 0 dikuadratkan atau dari sini ya. Ini 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Totalnya 28. Oke, kemudian tinggal mengalihkan ini. Min 4.500.000. Kemudian min 2 kali 1 juta itu juga min 2.600.000. Oke, lanjutkan, dihitung sendiri ya. Ya, dihitung sendiri. Nah, ini totalnya 2.100.000. Nah, tinggal sekarang masukkan di sini jumlah Y 12.400.000 dibagi N, N-nya 7. Ya. Ini sama dengan berapa? A-nya 1.428,57 A-nya. Oke, kemudian ini jumlah XY dibagi 2. Ya. Berapa ini? Jumlah XY dibagi 2. Oke, 2.100.000 dibagi 28 sama dengan di sini ya, sama dengan apa? 75.000. Oke. Nah, sehingga dengan perhitungan silver cash berdasar titik tengah Y absen tahun 2020 ya, A plus B X, hanya berapa? 1.771.428,57. Nah, oke. Kemudian
ditambah, ya saya geser ya, ditambah 75.000 dikalikan X. X-nya berapa tadi? X-nya X ya, oke, X-nya untuk tahun 2020 ya, ini 4 karena 2019 3 ya. Jadi saya geser lagi, ini 4 sama dengan 2.071.428,57. Oke, coba nanti dicocokkan apakah hitungan saya betul apa enggak. Nah, jadi hasilnya sama dengan yang tadi ya. Hasilnya dengan hasil forecast berdasar tahun pertama 2.071.428 sama ya, sama juga. Oke, tolong teman-teman mahasiswa untuk menghitung lagi ya, coba dihitung lagi, kemudian simpan di Word ya, dikumpulkan dulu tugas-tugasnya ya, Anda simpan dalam satu file ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, kalau masih kesulitan bisa salah satunya ngechat saya. Oke, sekian kuliah untuk pertemuan ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.